perkenalkan, nama saya Mutiara Taisya dengan NPM 24230222. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye! Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia telah mengalami 10 kali perubahan kurikulum sejak tahun 1947 hingga saat ini. Dengan kurikulum terbaru adalah kurikulum Merdeka Belajar atau yang biasa kita sebut dengan MBKM. Pengembangan kurikulum ini mencakup dengan perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Kurikulum ini bertujuan untuk mencapai tujuan peserta pendidikan nasional yang mencerdaskan bangsa dan membentuk karakter peserta didik. Yang kedua yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2013, yaitu tetap berfokus pada nilai-nilai dan keterampilan yang diperlukan. Kurikulum Merdeka dirancang untuk mengatasi krisis belajar yang diperparah oleh pandemi COVID-19. Dengan harapan siswa dapat mengembangkan potensi diri dan sekolah dapat memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Yang pertama yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini adalah kurikulum terbaru yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2013 sebagai pengembangan dari kurikulum 2006 atau yang biasa kita sebut dengan KTSP. Kurikulum ini berbasis kompetensi, menekankan pengembangan karakter dan kemampuan peserta didik dalam melaksanakan tugas dengan standar performasi tertentu. Ada beberapa menurut para ahli yang diambil cuma dua, yaitu menurut pandangan dari Mulyasa 2013, kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kompetensi. Sementara dari Soleh Hidayat 2013 menekankan pentingnya keseimbangan antara kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional. Dengan demikian, kurikulum 2013 berfokus pada peningkatan dan keseimbangan ketiga aspek tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu tujuan kurikulum 2013. Berdasarkan Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013, kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi dalam masyarakat dan peradaban dunia. Beberapa menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Mulyasa 2013 menekankan bahwa kurikulum ini fokus pada pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik melalui integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengembangan kurikulum ini diperlukan untuk menghadapi tantangan internal dan eksternal, serta untuk menyempurnakan pola pikir, tata kelola, dan materi pembelajaran. Selain itu, penting untuk memperkuat proses pembelajaran dan menyesuaikan beban belajar agar hasil pendidikan sesuai dengan harapan. Yang ketiga, yaitu model pengembangan dan pembelajaran dalam kurikulum 2013. Tema pengembangan kurikulum 2013 ini untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kurikulum ini bersifat berbasis kompetensi dan tematik integratif. Dengan penilaian hasil belajar diukur dari pencapaian kompetensi. Pengembangan kurikulum ini mengacu ke 4 dari 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama yaitu ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian. Nah, kurikulum 2013 ini terdiri dari kompetensi inti atau KI yang menggambarkan kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta kompetensi dasar atau biasa disebut dengan KD yang merupakan kompetensi yang dipelajari untuk tema atau mata pelajaran tertentu. Kompetensi ini berfungsi sebagai unsur pengorganisasian KD yang dikembangkan secara akumulatif dan saling memperkuat antar mata pelajaran. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP disusun berdasarkan KD untuk setiap tema atau mata pelajaran tertentu. Pengembangan kurikulum 2013 ini dilakukan dalam 4 tahap. Yang pertama ada penyusunan di Kemdikbud, yang kedua ada pemaparan desain kepada Wakil Presiden, yang ketiga ada uji publik untuk mendapatkan tanggapan masyarakat, dan yang terakhir adalah penyempurnaan sebelum penetapan. Inti dari kurikulum 2013 ini adalah penyederhanaan dan pendekatan dari tematik integratif, yaitu kurikulum Merdeka.
kurikulum merdeka ini adalah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diterapkan setelah kurikulum 2013. Kebijakan ini memberikan kebebasan dalam proses pembelajaran, tidak hanya kepada peserta didik tetapi juga kepada guru. Dengan kurikulum merdeka, peserta didik dapat mengembangkan bakat dan minat mereka, tidak hanya berfokus pada nilai akademis. Pendekatan ini bertujuan menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan, serta menekankan pentingnya keterampilan dan pengembangan potensi individu. Kurikulum merdeka diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Ada juga tujuan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam sistem pendidikan sebelumnya dengan fokus pada pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik. Kurikulum ini mendorong proses pembelajaran yang relevan dan interaktif, seperti melalui proyek yang dapat meningkatkan minat siswa dan mengaitkan pembelajaran dengan isu-isu di lingkungan sekitar. Selain itu, kurikulum merdeka ini memberikan fleksibilitas bagi pengajar untuk melaksanakan kegiatan belajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, sehingga dapat meningkatkan kompetensi belajar di lembaga pendidikan. Ada juga model pengembangan dan pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini menawarkan beberapa model pengembangan dan pembelajaran untuk mendukung pendekatan inklusif sesuai dengan minat dan bakat siswa. Antara lain, yang pertama ada pendekatan berbasis kompetensi. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan kompetensi dan keterampilan siswa melalui pemahaman, penerapan, dan refleksi konsep yang diajarkan. Yang kedua, ada metode pembelajaran integratif. Metode ini mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk mengajarkan topik atau proyek tertentu yang memberikan pemahaman holistik kepada siswa. Yang ketiga, pembelajaran proses proyek menekankan pengalaman praktis melalui proyek nyata yang membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi, pemecahan masalah, dan kreativitas. Yang keempat, yaitu ada pembelajaran berbasis teknologi. Model ini menggunakan teknologi untuk mengakses sumber daya pendidikan, melakukan penelitian, dan meningkatkan keterlibatan siswa. Model-model ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengikuti minat siswa dan mengembangkan keterampilan yang relevan, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Oke guys, itulah tadi penjelasan dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.